Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita boleh berada di sini untuk membahas mengenai ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengandung bahasa Yunani. Kita akan melihat ayat itu ataupun kata itu dari sudut pandang yang agak berbeda. Kita akan melihat bagaimana kata itu digunakan, apa artinya, bagaimana itu digunakan di tempat yang lain. Kita akan membandingkan itu dengan perjanjian lama, dengan konteks, dan kita akan melihat itu dan kiranya ini boleh menjadi kekuatan. Kita boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani dari ayat-ayat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami ketika kami masuk lebih mendalam di dalam bahasa asli yang Tuhan telah percayakan untuk menulis akan perjanjian baru. Kiranya kami boleh mendapatkan kekuatan dan Engkau kiranya berkati hamba-Mu ini. Bersama-sama dengan kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Dan kata yang pertama yang saya ingin bahas pada saat ini yaitu kata yang hebat, kata yang luar biasa, kata yang menjadi pusat perhatian di dalam perjanjian baru. Ini merujuk kepada seseorang yang menjadi aktor utama, yang menjadi tokoh sentral di dalam perjanjian baru itu, mulai dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu. Dan menariknya bahwa kata ini muncul di ayat yang yang paling pertama di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus. Di situ muncul kata Kristus. Dan Kristus ini sudah menjadi seperti nama dari Yesus. Tetapi sebenarnya Kristus ini memiliki suatu latar belakang, memiliki satu pengertian yang sangat-sangat dalam kalau kita melihat dari sudut pandang ataupun latar belakang perjanjian lama dan juga dari sudut pandang bahasa Yunani. Kata ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu Kristos. Kristos artinya adalah diurapi. Seorang yang menerima pengurapan ataupun seorang yang diurapi, itulah Kristus. Christ adalah seorang yang menerima akan pengurapan. Padanan katanya diambil dari kata Masyah atau Masyiah. Dari kata inilah muncul kata Mesias. Juga diterjemahkan dengan kata Kristus. Jadi Kristus ini memiliki 3 arti. Yang pertama adalah Mesias. Yang kedua adalah seorang yang diurapi. Yang ketiga, kata Kristus ini juga berarti simple secara sederhana, yaitu Kristus. Diterjemahkan secara literal bahasa Yunani Kristus. Tetapi sebenarnya kata Kristus ini mengandung arti adalah seorang yang menerima akan pengurapan khusus. Bukan seorang yang menerima pengurapan oleh karena sakit, tetapi seorang yang menerima pengurapan secara khusus. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama, untuk kata Masyah ini ataupun seorang yang diurapi ini merujuk kepada beberapa kelompok orang. Yang pertama adalah imam atau imam besar. Mereka yang menerima ataupun menjalankan tugas jabatan sebagai imam, terlebih imam besar, mendapatkan pengurapan sebelum mereka menjalankan tugas mereka. Di dalam Keluaran 28 ayat 41, Musa perintahkan kepada Musa, yaitu kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan dan menguduskan mereka. Siapa mereka? Harun dan anak-anak mereka dan anak-anaknya. Dan sejak saat itu maka keturunan Harun diurapi menjadi imam. Keturunan Harun diurapi menjadi imam yang akan bertugas di dalam Ka'bah. Dan dari imam itu, keturunan dari Harun ini menjadi imam besar. Kemudian itu yang pertama. Jadi secara khusus
imam atau imam besar adalah Mesias ataupun seorang yang diurapi dari perjanjian lama. Kemudian kelompok yang kedua adalah raja-raja. Ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi akan raja pertama Saul, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Inilah pengurapan. Dicium-nyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatku Israel? Samuel mengurapi Saul, mengambil buli-buli dan kemudian menuangkan minyak di dalam buli-buli ke atas kepala Saul. Dan inilah pengurapan, bentuk pengurapan ketika ditaruhlah cairan seperti minyak di atas kepala. Kemudian Saul dia gagal di dalam pemerintahannya. Tetapi Tuhan memilih seorang yang lain dari seorang dari anak Isai. Dan 1 Samuel 16, kembali lagi Samuel yang mengurapi raja Israel, raja yang kedua, raja Israel bersatu. Samuel mengambil tabung tanduk, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Kembali lagi pengurapan. Seorang raja-raja yang kedua menerima pengurapan. Demikian seterusnya. Salomo diurapi oleh Imam Sadok beserta dengan Nathan di sana. Kemudian raja-raja Israel ketika terpisah dua, raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, semua menerima pengurapan sebelum mereka menjalankan akan tugas pemerintahan mereka. Jadi di dalam arti khusus, raja-raja Israel juga adalah orang-orang yang diurapi. Mereka juga adalah Mesias di dalam arti khusus. Kemudian yang ketiga, Nabi. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, ini adalah perintah kepada Elia. Ini dikatakan, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi, ini Elia, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ternyata juga nabi-nabi memiliki pengurapan sebelum mereka bertugas. Dan dalam arti ini, nabi-nabi juga itu adalah Mesias. Nabi-nabi itu adalah Kristus. Nabi-nabi itu adalah seorang yang diurapi. Dan ketika orang Israel ditawan di Babylon, mereka menantikan akan Mesias. Mereka menantikan akan seorang yang boleh membebaskan mereka. Dan seorang nabi yang sangat luar biasa, yaitu Daniel, dia menerima satu penglihatan yang sangat dahsyat mengenai 70 masa yang dicatat di dalam Daniel pasal 9. Ini ada menarik ini mengenai 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Di sini Mesias, kata Mesias ataupun Kristus dalam bahasa Yunani itu muncul, mengurapi seorang yang maha kudus. Jadi di dalam kerangka 70 kali 7 masa, di situ juga adalah mengenai pengurapan kepada Mesias. Dan kembali orang Israel menantikan, menunggu dengan penuh harap akan kedatangan seseorang yang diurapi. Mereka berpikir bahwa akan ada orang yang datang menjadi raja, mengembalikan tahta Daud untuk menjadi satu kerajaan yang besar. Maka muncullah orang-orang, beberapa pergerakan yang dinamakan dengan pergerakan Mesias. Kenapa? Oleh karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang membebaskan mereka. Sejarah mencatat ada beberapa orang yang sempat muncul dan menyebut diri mereka sebagai Mesias. Ini ada beberapa, seperti Yudas anak Ezekias, Simon budak Herodes, Atroge sang gembala. Mereka muncul sebelum
kemunculan Yesus, ada juga sesudah Yesus. Mereka mengaku bahwa mereka Mesias, mengumpulkan massa, kemudian melakukan pergerakan politik, pergerakan militer. Tetapi sayangnya mereka bisa ditumpas oleh karena bukanlah mereka Mesias yang sebenarnya. Ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Efrata, orang-orang Majus datang. Dan ketika Herodes tahu bahwa orang Majus datang, bertanya, mereka katakan, tujuan mereka datang ke Yerusalem adalah untuk menyembah raja yang baru dilahirkan. Maka kebakaran jenggotlah Raja Herodes itu. Kemudian di dalam Matius 2 ayat 4 ini dikatakan, ini Herodes mengumpulkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dia meminta keterangan, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Tetapi sayangnya untungnya orang Majus sesudah mereka menyembah Yesus, mereka pulang dengan rute yang berbeda. Oleh karena mereka tahu bahwa Herodes akan membunuh akan bayi yang baru dilahirkan ini. Benar saja saudara, pembantaian terjadi kepada bayi-bayi di kota Bethlehem. Suatu pembantaian yang luar biasa. Kenapa saudara? Oleh karena dia tahu bahwa akan ada yang datang, akan ada seorang yang datang, Mesias, dan Mesias itu adalah raja yang akan membebaskan orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya itu adalah mungkin satu bagian kecil dari fungsi akan Mesias. Ketika Simon Petrus ini, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ini Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa saudara? Oleh karena Yesus memiliki fungsi baik sebagai raja. Ketika dia diuluk-ulukan dari Yeriko, kemudian turun ke Yerusalem sebagai raja, juga sebagai imam, menjadi pengantara kepada Allah, juga sebagai nabi, menyampaikan pekabaran Allah kepada umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi anak Allah yang hidup. Ayat yang terakhir saya ingin ambil dari Lukas 2 ayat 11. Ayat ini adalah perkataan malaikat kepada gembala-gembala yang sementara menjaga kawanan ternak mereka di padang Efrata. Perkataan malaikat adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir Kristus di kota Daud. Saudara, saat ini kita sementara menghadapi akan pandemi virus corona, ada banyak ketidakpastian, ada banyak kecemasan yang kita harus hadapi. Tetapi ada satu hal yang boleh menjadi pengharapan kita, bahwa Mesias akan datang. Sebagaimana Mesias yang telah lahir di Bethlehem pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Mesias yang sama juga, dia akan datang kembali, yang akan turun dari surga bersama dengan malaikat. Ribuan malaikat akan membawa kita, menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Ketika kita melewati akan pandemi ini, mari tetap kuat di dalam iman. Kita angkat muka kita menantikan akan Mesias yang akan datang sebagai raja. Saya percaya kita semua boleh dikuatkan sementara kita menantikan akan kedatangan Mesias. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, sudahkah Mesias lahir di hati kita? Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan Shalom.